Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Handika Prasetyo, dan teman saya Sanju Anggara. Pada presentasi kali ini, kami akan membawakan tentang metode penelitian kualitatif, yaitu studi kasus. Pertama-tama, di sini saya akan membahas definisi studi kasus. Menurut Robert Kain 2003, studi kasus ini adalah strategi penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas. Tujuannya adalah untuk memahami secara detail dan menyeluruh tentang kasus tersebut, serta mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi situasi atau fenomena yang sedang dikaji. Setelah mengetahui apa itu studi kasus, selanjutnya kita akan membahas karakteristik studi kasus, ya di mana di PP ini ada 3 karakteristik studi kasus. Yang pertama ada fokus pada kasus spesifik, mana studi kasus ini berpusat pada satu analisis tertentu, misalnya individu, kelompok, organisasi, ataupun komunitas yang dipelajari secara mendalam. Yang kedua, kontekstual, di mana penelitian studi kasus ini memperhatikan konteks di mana kasus-kasus tersebut terjadi, seperti latar belakang, sosial, budaya, ekonomi, atau politik, untuk memahami fenomena secara lebih menyeluruh. Dan yang ketiga ada eksploratif, deskriptif dan eksploratif, di mana studi kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran rinci dan mendalam tentang subjek yang diteliti, seringkali untuk mengeksplorasi hal-hal yang belum diketahui atau kurang dipahami. Setelah membahas karakteristik studi kasus, selanjutnya kita akan membahas teknik pengumpulan data yang digunakan di studi kasus, di mana secara umum ada 3 teknik pengumpulan data secara umum. Yang pertama, teknik pengumpulan dengan wawancara, di mana wawancara ini dilakukan melalui interaksi secara langsung antara peneliti dan narasumber untuk menggali informasi yang mendalam. Melalui wawancara ini, peneliti dapat memperoleh data mengenai pandangan, pengalaman, atau persepsi narasumber yang terkait fenomena yang ingin diteliti. Kedua, observasi, mana observasi ini adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung aktivitas, perilaku, atau kondisi subjek peneliti di lingkungan mereka. Teknik ini membantu peneliti mendapat data faktual dan kontekstual yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara atau metode lainnya. Yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi ini adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen tertulis seperti foto, video, rekaman, suara, atau arsip lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi ini berfungsi sebagai pelengkap untuk memverifikasi atau memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Sanju Anggara. Kali ini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang studi kasus. Yang pertama itu ada teknik analisis data, yang dimana itu ada pencocokan pola, pembangunan penjelasan, analisis direct waktu, pendekatan holistik, deskripsi mendalam, dan juga ada mencari pola dan makna. Nah, apa itu pencocokan pola? Pencocokan pola itu merupakan membandingkan pola yang didasarkan pada data empiris dengan pola yang sudah terprediksi. Jika ada kesamaan antara kedua pilar tersebut, hasilnya bisa memperkuat validitas dan juga internal dari studi kasus yang bersangkutan. Dan juga yang kedua itu ada pembangunan penjelasan, yaitu merupakan membuat penjelasan mengenai kasus yang relevan untuk menganalisis data dari studi kasus. Dan juga yang ketiga itu ada pendekatan holistik dan juga integrasi, yaitu merupakan menganalisis keseluruhan kasus ataupun melakukan analisis yang terjalin, yaitu analisis yang kasus bersifat spesifik, unik, ataupun ekstrim. Dan juga ada analisis direct waktu. Analisis direct waktu ini merupakan menggunakan analisis direct waktu untuk studi kasus yang menerapkan pendekatan eksperimen dan kuasi eksperimen. Dan juga ada deskripsi mendalam. Deskripsi mendalam ini merupakan memberikan deskripsi mendalam tentang kasus dan konteksnya, termasuk kronologi suatu peristiwa. Dan juga ada interpretasi langsung, yaitu mengamati suatu contoh dan menarik makna dari contoh tersebut tanpa terlalu banyak mencari contoh lainnya. Yang selanjutnya itu adalah
proses analisis data. Langkah-langkahnya kayak semacam membaca transkrip. Membaca transkrip itu merupakan mengumpulkan informasi umum dari setiap transkrip dan juga mengompilasi pesan umum, yaitu mengumpulkan pesan-pesan umum yang bersifat spesifik untuk mengambil suatu pesan. Dan juga ada menemukan pola. Menemukan pola itu merupakan menguji apakah terdapat pola umum dalam data. Dan juga yang terakhir ada mengelompokkan data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan urutan kejadian, kategori, dan juga tipe. Selanjutnya yaitu ada tantangan. Nah, menurut Profesor Raharjo tahun 2017, paling ada 3 persoalan yang akan menjadi tantangan bagi para peneliti yang memilih metode penelitian studi kasus. Seperti tantangan tersebut semacam yang pertama adalah memastikan bahwa kasus yang akan diteliti dianggap berbobot secara spesifik. Maksudnya itu ialah peneliti harus dapat memilih kasus yang memiliki relevansi dan juga signifikansi akademik. Ini penting untuk memastikan apakah penelitian ini dilakukan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap ilmu pengetahuan. Ada juga yang kedua adalah mencari data yang relevan. Peneliti diharapkan pada tantangan untuk mengumpulkan data yang tepat dan relevan dengan kasus yang dimiliki. Proses ini memerlukan keterampilan dan juga mengidentifikasi dalam sumber data dan juga teknik pengumpulan informasi yang efektif. Dan juga yang terakhir adalah tindakan setelah pengumpulan data. Setelah semua data terkumpul, peneliti perlu merumuskan langkah-langkah selanjutnya, termasuk analisis data dan juga penyusunan laporan penelitian. Ini mencakup bagaimana cara menganalisis data secara mendalam dan juga menyajikan temuan dengan cara yang sistematis. Terima kasih.